Bismillahirrahmanirrahim. Cerita Nivel Terkasih Bab 1. Meja operasi yang dingin. Giselle berbaring di atas meja operasi yang dingin, menatap lampu operasi yang bersinar terang. Dokter sedang memegang sebuah kateter yang panjang dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dorong spermanya ke dalam. Pelan-pelan. Bagus, implantasi berjalan lancar. Mendengar ucapan dokter itu, Giselle merasakan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Dia baru berusia 18 tahun, ia tidak pernah menyangka, di usianya yang masih begitu belia, ia akan memilih jalan untuk menjadi seorang ibu pengganti. Dari 1 juta wanita di dunia ini, bisa saja orang lain yang terpilih, tapi pada akhirnya tetap dia yang terpilih. Entahlah ia harus merasa senang atau sedih. Ayahnya masuk penjara, ibunya sekarang sedang sekarat. Dia membutuhkan uang, dia tidak punya pilihan lain. Giselle didorong keluar dari ruang operasi oleh perawat. Tak berapa lama, seorang wanita paruh baya yang berpakaian profesional datang mendekatinya. "Nona Giselle, operasinya berjalan dengan sangat lancar. Mengenai ibumu, kami sudah mengatur dokter yang terbaik. Luisa adalah asisten dari sang majikan. Berdasarkan kontrak yang telah kita tanda tangani sebelumnya, begitu kamu berhasil hamil, kamu harus secepat mungkin mengurus surat pengunduran diri dari kampus. Kamu harus menjaga janinmu dengan sepenuh hati, sampai dia lahir dengan selamat." Giselle mengangguk, matanya sedikit sembab. Tanpa sadar dia membelai perutnya. Di dalam perutnya yang tak berpenghuni ini, apa dengan cara tidak masuk akal seperti ini, bisa terbentuk janin dari seorang pria yang tidak dikenalnya. Selain itu, kesuciannya, dia masih belum menyerahkannya kepada siapa-siapa dan sudah rusak karena operasi yang tadi. Air matanya perlahan menetes, sejak saat ini kebahagiaan tidak akan berpihak lagi padanya. Giselle mengira setelah operasi implantasi buatan itu, dia akan berhasil mengandung. Tak disangka, operasi itu gagal. "Nona Giselle, karena operasi yang terakhir tidak berhasil, untuk beberapa waktu ini kamu istirahat saja dan jaga kesehatan tubuhmu dengan baik. Setelah beberapa hari, aku akan mengirim orang untuk datang menjemputmu," Luisa berkata dengan wajah serius. Giselle merasa bingung. "Bu Luisa, apa aku masih harus melakukan operasi kedua?" "Tidak, kamu tunggu saja, aku akan mengatur segalanya." Benar saja, beberapa hari kemudian, Luisa mengirim seseorang untuk menjemputnya di depan kampus dengan sebuah mobil. Giselle dibawa ke sebuah villa yang sangat mewah. "Nona, nanti malam tuan muda akan datang kemari. Silakan bersihkan dirimu sendiri. Tuan muda menyukai wanita yang bersih," begitulah kata seorang pelayan di villa. Giselle memilih jari-jarinya, dan mengangguk perlahan. Hal yang paling ia takutkan, pada akhirnya tetap harus dia hadapi. Karena ia adalah seorang ibu pengganti, tak peduli dengan cara apapun, dia tetap harus melahirkan anak dari sang majikan. Setelah selesai mandi, pelayan villa menyerahkan 1 set pakaian tidur yang seksi kepada Giselle. Pakaian tidur itu sangat tipis dan transparan. Memakai pakaian tidur itu, hampir sama dengan tidak memakai apapun. Kamar tidur itu sangat gelap, hanya ada sinar bulan yang bersinar dari luar jendela yang membuat ruangan itu menjadi remang-remang dan terasa romantis. Tubuh Giselle kaku, ia berbaring di ranjang yang asing, gemetaran dan ketakutan. Dia mendengar suara langkah kaki dari luar pintu. Tanpa sadar, ia membungkus dirinya erat-erat dengan selimut. Pintu terbuka dengan suara berderit. Giselle bisa mencium aroma parfum mousse. Dalam cahaya yang remang-remang, sebuah bayangan hitam yang tinggi besar berhenti tepat di sisi ranjangnya. Giselle begitu gugup hingga jantungnya terasa hampir melompat keluar. Pria itu membelakangi cahaya, Giselle sama sekali tidak dapat melihat wajahnya. Pria itu memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, tubuhnya memancarkan aura dingin. "Apa kamu sudah dewasa?" "Ah." Giselle tertegun sesaat, suaranya bergetar. "Iya, aku baru es." Sebelum lanjut,
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian. Cerita novel terkasih, Bab 2, Mengandung Anak Kembar. Setelah terakhir kali melakukannya dengan sang majikan, Giselle tidak pernah lagi pergi ke villa sang majikan. Asisten Luisa berkata, jika kali ini Giselle masih belum hamil, nantinya akan dilakukan pengaturan lagi. Giselle hanya dapat menunggu dengan tenang. Suasana kampus pada akhir pekan, sama seperti biasanya, angin berhembus perlahan ke arah danau. Teman-teman kuliahnya sedang bermain sambil tertawa di sisi danau. Giselle duduk sendirian di kejauhan, menatap wajah teman kuliahnya yang ceria di bawah sinar matahari. Sedikit rasa frustasi perlahan hinggap di hatinya. Dia sangat berharap dirinya masih bisa seperti dulu, walau hidupnya susah, setidaknya dia masih punya semangat untuk memperjuangkan kebahagiaan. Giselle. Petik 2. Terdengar suara seseorang memanggilnya. Dia menoleh ke belakang dan seketika matanya langsung sembab. Yul, laki-laki paling tampan di kampus. Dia berbakat dan tampan, pria impian dari seluruh gadis di kampus. Kenapa kamu menghindariku? Sosok Yul yang tampan telah berdiri di hadapannya. Ada tatapan panik yang terlintas di mata Giselle. Aku tidak menghindarimu. Kudengar, belakangan ini terjadi sesuatu pada keluargamu. Apa kamu perlu bantuan dariku? Yul duduk di samping Giselle. Dengan cepat, mereka sudah menjadi pusat perhatian bagi semua orang. Tidak perlu, terima kasih. Giselle merasa sedikit tidak nyaman. Giselle, belakangan ini kamu kenapa? Kamu begitu asing terhadapku. Yul sedikit emosional, dia mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan kecil Giselle. Jari-jari Giselle sedikit bergetar. Yul, jangan seperti ini. Giselle, aku mendengar dari teman-teman yang lain, beberapa waktu ada mobil mewah yang menjemputmu di depan gerbang kampus. Apa itu benar? Ternyata, masalah tentang Luisa yang mengirim orang untuk menjemputnya, sejak awal sudah tersebar di kampus. Berhadapan dengan pertanyaan Yul, Giselle hanya bisa tersenyum pahit. Apa yang ingin kamu tanyakan? Awalnya aku tidak percaya pada rumor itu. Tapi melihat sikapmu belakangan ini, mau tidak mau membuatku merasa curiga. Yul ragu-ragu saat mengatakannya. Yul. Giselle menarik napas dalam-dalam dan bangkit berdiri. Ujian akhir sudah dekat, aku ingin mengulang pelajaranku. Setelah selesai bicara, Giselle berbalik dan berniat untuk pergi. Giselle, apa kamu sedang menghindar? Yul segera menarik tangannya. Apa rumor kalau kamu menjadi simpanan seseorang itu benar? Petik 2. Petik 2. Giselle sangat terkejut. Hatinya seperti ditusuk keras dengan jarum, sakitnya menyebar hingga seluruh tubuhnya. Kenapa diam saja? Yul mengeratkan genggamannya pada tangan Giselle. Giselle, apa aku yang selama ini terlalu percaya diri? Apa pertemanan kita selama beberapa tahun ini bagimu sama sekali tidak ada artinya? Petik 2. Petik 2. Giselle mengangkat matanya, menatap lekat wajah Yul yang tampan dan terlihat cerdas. Seolah ingin mengingat setiap garis di wajah itu dengan lekat di dalam hatinya. Yul, lelaki yang telah menemani di sepanjang masa mudanya, selama ini telah menjadi kepercayaan dan kerinduan terdalam di hatinya. Bagi Giselle, Yul adalah matahari yang sangat ingin ia gapai, walau nyawa menjadi taruhannya. Tapi sekarang, Giselle begitu kotor. Apa ia masih punya hak untuk mengejar matahari ini? Jangan diam saja. Giselle, katakan padaku kalau rumor itu bohong. Giselle berusaha menenangkan dirinya dalam diam, setelah itu barulah dia tersenyum lebar di hadapan Yul. Giselle berkata, Yul, maaf. Lupakan saja aku. Tidak ada yang pernah tahu, berapa banyak keberanian yang digunakan untuk menolak seseorang yang paling dicintainya. Giselle mendorongnya Yul dengan keras, berbalik dengan sedih. Ia pergi sebelum tangisnya pecah. Giselle terlalu takut berhadapan dengan wajah Yul yang polos dan tulus. Giselle. Yul menatap punggung Giselle, berteriak dengan perasaan sedih. Giselle berlari dengan tubuh gemetaran ke dalam kamar mandi. Sedetik sebelum air matanya jatuh,
dia melewati teman-teman kuliahnya di. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian. Cerita novel terkasih, bab 3. 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian, kota A. Di dalam sebuah bangunan kecil di distrik tua, tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang minta ampun. "Au, Mama, Evan sudah tahu salah." Di depan sofa di ruang tamu, seorang anak laki-laki kecil yang imut sedang menarik daun telinganya sendiri dan memajukan bibir kecilnya dengan menyedihkan. Alis Giselle mengerut dengan erat, tangannya yang lembut sedang memegang selembar kertas ujian. "Evan Wijaya, lihat nilai ujian bahasa Indonesiamu ini. Ini sungguh sangat kacau, kamu sengaja ingin buat Mama meninggal karena marah." Mama, bocah kecil itu memasang wajah seakan teraniaya dan terlihat sangat menyedihkan. Pertanyaan ini, jika surga memiliki perasaan, dia akan menjadi tua, apa kalimat selanjutnya dan kamu benar-benar menjawab, orang yang tidak memiliki perasaan cinta sama saja menyia-nyiakan masa muda. Mama, dia berteriak dengan suara lembut dan manis, berharap ibunya tidak marah lagi. "Masih ada. Harus memukul manusia dulu atau kuda?" Kamu jawab, "Jika menemukan pasangan berbuat zina, harus tangkap keduanya." Anak sialan, jangan pura-pura teraniaya di depanku. Apa yang kamu maksud dengan ada cahaya bulan di ranjang dan Li Bai tertidur dengan nyenyak? Bocah kecil itu sekarang sudah terdiam karena ketakutan. Selain itu, ada berapa banyak hal yang dikhawatirkan oleh seorang raja, kamu benar-benar menjawab saat para Kasim pergi ke rumah bordil. Giselle mengatupkan bibirnya, dia sebenarnya tidak ingin begitu keras terhadap putranya, tapi bahasa Indonesia anaknya ini memang sudah sangat keterlaluan. Pada saat ini, Ibu Giselle keluar dari dalam dapur dan berkata, "Apa nilai ujian Evan sangat parah? Sini, biar nenek lihat." Maria memakai kacamata bacanya dan mengambil alih kertas ujian dari tangan Giselle. Setelah melihat sekilas, dia langsung terkekeh senang. "Hehehe, Evan masih begitu kecil, soal ujiannya juga begitu susah. Dia bisa menjawabnya saja, nenek rasa sudah sangat hebat. Hehe, masih nenek yang paling tahu untuk memuji aku." Evan mengambil kesempatan untuk bermanja-manja di dalam pelukan Maria. "Ibu, lagi-lagi ibu melindungi dia." Giselle memelototi anaknya. "Giselle, sejak kecil Evan tumbuh besar di Amerika. Kita baru kembali setengah tahun lalu. Kalau nilai bahasa Indonesianya buruk itu hal yang wajar. Jangan berikan terlalu banyak tekanan pada anakmu." Maria membawa Evan ke dalam pelukannya, bukan cucu yang sangat dia manjakan. Tapi dia tahu, hidup yang mereka bertiga lewati selama 3 tahun ini jauh lebih sulit dari siapapun. "Baiklah, kalau bahasa Indonesianya tidak bagus masih bisa dimaafkan. Bagaimana dengan nilai bahasa Inggrisnya?" Giselle berkata sambil mengambil kertas ujian lain di atas meja kopi dan membacanya. Semua itu indah tanpa sebuah cacat kecil, bagaimana menulisnya dalam bahasa Inggris. Dia menjawab, "American Chinese not enough." "Bu, bocah sialan ini memang besar di Amerika, tapi dia berbicara dengan campuran bahasa Indonesia dan Inggris, bukankah ini sama saja ingin membuatku marah setengah mati?" Evan mencibir, tubuhnya gemetaran dan menyusut dalam pelukan omanya. Giselle membaca kalimat berikutnya, semakin marah hingga hampir muntah darah. Dia menggertakkan giginya. "Masih ada, ketua kelas," dia menulis dalam bahasa Inggris jadi, "kelas long." Evan yang luar biasa hebat, perbedaannya terlalu besar, oke. Hehehe, bukankah ini masih pertanyaan dalam bahasa Indonesia? Kenapa Evan begitu menggemaskan? Maria tidak bisa menahan diri untuk tertawa begitu mendengarnya. "Giselle, anak ini masih kecil. Ajari pelan-pelan. Masih kecil. Umurnya sudah 5 tahun, tahun depan sudah benar-benar belajar di sekolah. Bahasa Indonesianya begitu kacau, aku khawatir dia tidak bisa menguasai satu pun pelajaran. Ini salahku. Jika bukan karena saat itu aku sakit parah, kamu tidak perlu sengaja pergi ke Amerika untukku berobat."
Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian. Cerita novel Terkasih Bab 4. Pria dengan kelumpuhan saraf wajah. Giselle membatu. Senyum yang tersungging di bibirnya itu kaku di udara. Bagaimana mungkin ada orang di dalam mobil? Seketika wajahnya berbuah jadi pucat dan merah padam secara bergantian. Begitu jendela mobil terbuka seluruhnya, muncul seraut wajah tampan luar biasa. Garis wajahnya begitu tegas, menunjukkan aura dingin yang mengejek. Pupil matanya yang dalam itu terangkat dengan malas, terlihat sedikit garang dan menatap lurus ke dalam sepasang mata Giselle. Ujung jari Giselle gemetaran. Jantungnya sekarang seakan dipukul oleh sesuatu. Pria yang sangat tampan. Nona, di sini tidak butuh pelayan. Pria itu sengaja membuat penekanan pada kata pelayan, menunjukkan sarkasme dan melirik Giselle dengan jijik. Meski tatapan mata pria ini tampak merendahkan, sialnya, suara rendah pria itu seperti sayap yang melintasi langit kosong dan masuk tanpa permisi ke dalam hati Giselle, begitu merdu hingga membuat orang mabuk kepayang. Bahkan, rasanya suara itu terdengar sedikit akrab. Begitu jauh dan asing, tapi dia merasa seakan pernah mendengarnya di suatu tempat. Jantungnya hampir nyaris berhenti berdetak. Namun, pelayan. Giselle kali ini barulah kembali tersadar. Dia membelalakkan matanya dan amarahnya seketika naik sampai ke ubun-ubun. Apa yang pria ini katakan? Pelayan. Siapapun bisa mendengar nada mengejek dari ucapannya itu. Meski suaranya sangat merdu, tapi kata-kata yang keluar, rasanya ingin membuat Giselle merobek wajahnya yang tampan itu. Memangnya dia kira dia ini siapa? Rasa malu membuat Giselle begitu marah hingga wajahnya memerah seketika. Pelayan kepalamu, kamu itu yang pelayan di keluargamu. Awalnya ingin berteriak padanya, tapi setelah dipikir-pikir, Giselle menggertakkan giginya dan tetap mempertahankan ekspresi yang tenang seperti sebelumnya, tersenyum manis namun tidak tulus. Oh, Tuan tampaknya salah paham. Aku datang untuk mencari pelayan. Sambil berbicara, dia sambil sengaja menggunakan tatapan matanya untuk menatap pria itu dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan. Juga dengan melebih-lebihkan dan mengeluarkan uang dari dalam tasnya, seperti seorang kakak yang ingin membeli seorang pelayan. Suara yang dingin dan bangga terdengar, cekak, sungguh disayangkan, Tuan. Kelihatannya kamu belum memenuhi dengan standarku. Huff, berani mengejeknya, maka dia juga tidak akan sungkan. Memangnya kenapa kalau dia tampan? Mulutnya begitu beracun, sungguh sangat disayangkan untuk wajah setampan itu. Pria itu terlihat jelas tidak memasang ekspresi marah atau terprovokasi oleh ucapan Giselle. Dia hanya mengangkat alisnya dengan dingin dan mengatupkan bibirnya. Bagus sekali. Aku juga tidak suka pada wanita yang tidak jelas. Wanita yang tidak jelas. Beraninya dia mengatakan Giselle seorang wanita yang tidak jelas. Giselle membelalakkan matanya, menatap sengit pada pria itu. Bagus sekali. Pria ini terus-menerus menguji kesabarannya. Giselle mengepalkan tunjunya, raut wajahnya sedikit sengit. Apa yang dimaksud wanita tidak jelas? Nasib buruk apa yang dia temui hari ini? Hanya meminjam kaca jendela mobil sebagai cermin untuk berkaca dan merapikan pakaian. Apa pantas dipermalukan oleh seorang pria sampai begitu kasar? Giselle menatap wajah pria dengan kelumpuhan saraf wajah yang mungkin wajahnya tidak akan berubah walau ribuan tahun terlampaui. Giselle begitu kesal hingga giginya terasa gatal. Di wajah pria ini seolah-olah emosi sedih, marah, senang dan bahagia tidak pernah sekalipun muncul. Wajah pria itu begitu mulus hingga tidak bisa ditemukan jejak keriput. Semakin dilihat rasanya semakin kesal. Kalau tampan memangnya bisa menindas perempuan. Punya mobil mewah bisa sembarangan mencemooh perempuan. Giselle mengepalkan tinjunya dan melirik sekilas pada pria itu. Mengambil kesempatan sebelum pria itu menutup kembali jendela mobilnya. Nona besar Giselle telah melakukan aksi tergila dan Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian. Cerita novel
terkasih. Bab 5. Malam ini kamu sungguh cantik. Giselle, malam ini kamu sungguh cantik. Dave mengangkat punggung tangan Giselle dan menempatkan sebuah ciuman di sana. Giselle tanpa sadar mengerutkan kening, menarik punggung tangannya dengan sedikit tidak wajar. Pak Dave, untuk acara jamuan semacam ini, harusnya Ana yang lebih cocok untuk datang kemari. Ana adalah manajer humas di perusahaan mereka. Untuk berurusan dengan tamu kalangan atas, Ana sudah pasti jauh lebih kompeten dibandingkan dirinya yang hanya seorang staf kecil di departemen teknik. Tapi Dave tidak berpikir demikian. Dia tersenyum dan mengambil gelas sampainya dari seorang pelayan dan menyerahkan kepada Giselle. Giselle, acara jamuan malam ini sebenarnya adalah pertemuan awal untuk penawaran proyek Shine. Giselle sedikit terkejut. Proyek Shine sekarang sedang menjadi proyek utama yang diincar oleh hampir semua industri konstruksi di kota A. Baru-baru ini, Departemen Teknik begitu kelabakan demi berusaha mendapatkan proyek ini. Tidak heran Pak Dave memintanya untuk datang kemari. Tapi, Pak Dave, saya hanya staf kecil di kantor yang masa kerjanya belum lebih dari 6 bulan. Justru karena kamu masih baru, masih segar. Senyuman di sudut bibir Dave menunjukkan makna tersembunyi. Giselle, aku minta kamu datang karena ada tujuanku sendiri. Tenang saja, jika kerjamu bagus malam ini, bonusmu sudah dipastikan banyak. Ayo, minum sampainya ini untuk mendoakan agar penawaran kita berhasil. Giselle menerima gelas yang diserahkan oleh Dave, sedikit ragu-ragu. Dia melihat sekilas pada sosok orang-orang yang hilir mudik di ruangan pertemuan itu. Mungkin dirinya terlalu tidak berguna hingga terlalu takut untuk menghadapi situasi semacam itu. 5 tahun berada di Amerika, dia hanya bergantung pada $5 juta untuk bertahan hidup. Selain menjaga ibunya dan putranya, dia hampir tidak keluar untuk bekerja. Hingga setengah tahun lalu dia mulai kehabisan uang. Dia kembali ke negara asalnya untuk memulai hidup yang baru. Tapi dia menemukan bahwa banyak hal yang tidak dimengerti olehnya. Sekarang, dia sudah merasa sangat puas bekerja di Departemen Teknik, perusahaan Golden AG. Dia merasa sangat bersyukur. Kenapa tidak diminum, Giselle? Jangan katakan minum sampainya saja kamu bisa mabuk, hehehe. Wajah Giselle sedikit merona merah. Dia menggelengkan kepala, jadi ditertawakan oleh Pak Dave. Kalau begitu, saya doakan agar penawaran perusahaan bisa berjalan sukses. Giselle tidak lagi ragu-ragu, dia memegang gelas sampainya dan bersulang dengan Dave. Menghabiskan minum itu dalam sekali teguk. Dave menatap Giselle yang menghabiskan sampainya itu, di mata sipitnya itu terlintas sebuah rencana busuk. Giselle meletakkan gelas sampainya. Tenggorokannya terasa sedikit pedas. Seketika, tempat acara itu menjadi hening. Dia masih belum jelas apa yang telah terjadi. Mata semua orang sekarang menatap lekat pada pintu masuk tempat acara. Seorang pria yang tinggi besar dan tampan berjalan dengan anggun ke dalam tempat acara. Tubuh itu seakan bercahaya, menarik perhatian setiap pasang mata. Seorang pria dalam balutan setelan jas putih edisi terbatas buatan tangan, membuat perawakannya menjadi jauh lebih sempurna. Seolah-olah bagai seorang yang memang terlahir untuk menjadi raja, di belakangnya juga diikuti oleh sekelompok bawahan yang tertunduk hormat. Rambut pendek dan hitamnya, disisir dengan sangat rapi, memancarkan aura yang tenang dan serius. Telinga kirinya menunjukkan kilau biru yang samar-samar. Wajahnya begitu tampan bak wajah dewa, sudah dipastikan ini adalah tindak kejahatan bagi seluruh negeri. Sayangnya, dia begitu dingin dan tidak ada sedikit pun kehangatan. Giselle langsung mengenalinya dalam sekali lirik. Bukankah ini kakak dengan kelumpuhan saraf wajah yang tadi di dalam mobil mewah? Tanpa menunggu Giselle bereaksi, tempat acara telah menjadi heboh kembali. Sekalipun Giselle luar biasa bodoh, dia juga dapat melihat bahwa Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian. Cerita novel terkasih, bab 6. Situasi memalukan. Giselle sekilas melihat ke kejauhan. Rayvan sepertinya sedang dikelilingi oleh begitu banyak wanita.
Tidak heran, dengan wajah seperti itu, kemanapun dia pergi pasti akan ada lalat yang terbang di sekitarnya. Dev tidak membiarkan Giselle menolak. Dia menarik Giselle dengan paksa ke arah kerumunan. Saat ini situasinya sedang penuh sesak, mereka sama sekali tidak bisa memaksa masuk. Dev mulai merasa cemas. Tiba-tiba ada sebuah rencana dalam benaknya. Dia pura-pura terpisah dari Giselle saat berada di tengah kerumunan orang. Pada saat yang sama, dia mendorong Giselle untuk menerjang kerumunan itu. Giselle merasa tubuhnya seperti terdorong oleh tubuh seseorang. Kemudian, rasanya seperti mendengar suara kain yang robek di belakangnya. Ada yang salah. Di sana kenapa rasanya dingin? Hei, sungguh ada yang salah. Segera, sebuah suara teriakan yang merdu dan lembut yang memecah suasana di aula pertemuan itu. Dalam sekejap, adegan seperti berhenti bergerak. Semuanya menghentikan aktivitas mereka. Selain Giselle yang masih terus berteriak. Oleh karena itu, semua orang mulai mencari sumber datangnya suara. Kemudian seperti sangat pengertian dan memberikan sebuah jalan keluar untuk Giselle. Saat mata semua orang menatap ke arahnya, hanya melihat Giselle yang sedang memegang erat gaun kecilnya itu dengan kedua tangannya. Dia memejamkan matanya dan tidak berhenti berteriak, "No, Nona, pakaianmu robek." Entah siapa orang dari kerumunan yang begitu baik hati untuk mengingatkan hal ini kepadanya. Giselle berteriak sampai suara dari tenggorokannya berubah menjadi serak. Dengan punggung yang terasa dingin, dia tiba-tiba membuka matanya. Brengsek, orang buta mana yang berani merobek pakaiannya? Mungkin tidak ada orang yang menyangka, dalam acara jamuan makan malam yang begitu mewah, akan muncul kejadian yang begitu lucu. Rayvan berjalan melewati jalur yang telah disediakan oleh kerumunan itu, melirik pada wanita yang berteriak dengan suara melengking. Dia sedikit menaikkan matanya yang hitam itu. Matanya menyapu pada lengan gadis itu yang gemetaran karena terpapar ke udara. Gaun hitam kecil yang pas badan itu robek dari belakang, menunjukkan garis pinggang yang begitu halus dan putih. Gadis itu dengan panik mencengkram sisa kain untuk menutupi dadanya. Tak bisa dipungkiri, kulit gadis ini begitu putih bagaikan salju. Namun, pipinya masih terasa sedikit sakit. Hal ini sekali lagi mengingatkannya, adegan saat wanita ini menunjukkan gerakan mengancam padanya. Wanita ini ternyata berani memegang wajahnya. Penampilan warisan dari ibunya yang sangat dia banggakan dan wanita ini malah mendeskripsikannya sebagai terlalu banyak memakai kosmetik berbahan hyaluronik acid. Rayvan belum pernah menerima penghinaan yang begitu besar sepanjang hidupnya. Tapi, dia mampu menahannya. Setelah latihan bertahun-tahun, dia sudah terbiasa untuk tidak kehilangan ketenangannya di depan umum. Tapi, melihat ekspresi wanita ini yang sedang menutupi dadanya dengan tak berdaya, dia menarik sedikit bibirnya yang tipis, begitu sedikit hingga tidak terlihat jejak bahwa dia sedang tersenyum. Dunia Giselle, pada detik saat pakaiannya robek, sudah runtuh. Dia bahkan sudah tidak berani untuk mengangkat kepalanya dan melihat mata orang banyak. Tubuhnya gemetaran, dia tidak berani bergerak. Takut jika dia bergerak, seluruh pakaiannya akan lepas. Dia tidak lupa, dalam rangka memakai gaun mini pas badan ini, selain memakai bra tempel, dia hanya memakai celana dalam G-string. Jika gaun ini lepas, dia akan benar-benar telanjang bulat. Dengan wajahnya yang memerah dan sepasang mata yang jernih, menatap lekat ke lantai. Sangat berharap jika ditatap dengan lama akan membentuk sebuah lubang. Setidaknya dia bisa menguburkan dirinya di dalam sana. Bagaimana ini? Mana Pak Dev? Sementara semua orang seakan sedang menonton pertunjukan yang menarik. Disa, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian. Cerita novel terkasih, bab 7. Pembalasan atas rasa malu. Orang-orang itu segera mengangkat celananya dan berlari ketakutan karena dingin dan suramnya aura dari tubuh Rayvan. Bang! Pintu sekali lagi ditendang hingga tertutup. Dalam sekejap, kamar mandi tenang. Begitu tenangnya hingga terasa aneh.
Kali ini barulah Giselle berani mengeluarkan kepalanya dari dada Raifan. Dia mengerutkan bibirnya dengan tidak rela dan enggan sambil berkata, "Kali ini sudah boleh melepaskan aku, kan?" Alis Raifan sedikit terangkat. Dia langsung meletakkan tubuh Giselle di atas wastafel. Gerang Giselle. Ketika tubuhnya menyentuh permukaan wastafel yang dingin, saat itu rasa dinginnya benar-benar menusuk ke dalam kulitnya. Namun, suara erangan Giselle ini terdengar sangat murahan di telinga Raifan. Pelayan menjual diri sampai ke acara jamuan makan malam. "Nona, seleramu sungguh tinggi." Kata-kata mengejeknya ini menarik Giselle seketika ke dunia nyata. Giselle langsung beradu pandang dengan mata elang Raifan. "Tuan, terima kasih tadi telah membantu saya lepas dari masalah. Tapi saya ulangi sekali lagi, saya bukan Nona." Dia hampir menggertakkan giginya saat mengucapkan kata-kata itu. Giselle terlalu malas untuk berurusan lagi dengan orang gila ini. Dia mencengkram jas besar di tubuhnya. Dia buru-buru ingin melompat turun dari atas wastafel. Tapi gerakan Giselle terhenti karena Raifan tiba-tiba mencondongkan tubuhnya. Sudut bibir Raifan yang tipis itu terangkat dan menunjukkan senyum yang jahat. Kedua tangan Raifan yang sekuat baja bertumpu pada kaca cermin di belakang Giselle. Memeluk erat Giselle di dalam pelukannya. "Masih tahu untuk berterima kasih padaku. Kenapa? Bukankah kamu bilang aku terlalu banyak memakai kosmetik berbahan hyaluronik acid hingga wajahku mengalami kelumpuhan saraf?" Kata-kata ini terdengar sangat sederhana dan ringan. Tapi di dalamnya ada gelombang yang sedang bergejolak. Hati Giselle terasa gemetar hingga hampir meledak. Dia tidak bisa menahan diri untuk membelalakan mata dan menelan air liurnya. Benar saja, dia tahu pria ini tidak akan menolongnya tanpa alasan. Berhadapan dengan wajah tampan yang semakin lama semakin mendekat, dia menahan detak jantungnya yang makin berdetak tidak karuan. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Tuan, itu. Anda kan orang besar, acuhkan saja orang yang lebih rendah. Jangan berdebat dengan wanita kecil seperti saya ini." Jika sejak awal tahu pria ini adalah presiden direktur Bintara Group, dibunuh sampai mati juga Giselle tidak akan memprovokasi dia. Wanita kecil. Matanya tanpa sadar menyapu pada tubuh Giselle yang berada di bawah jasnya. "Aku ingin tahu, sebenarnya seberapa kecil." Sadar akan kesinisannya, tubuh Giselle tiba-tiba gemetaran. "Hei, jangan. Raifan, kuperingatkan agar kamu jangan sembarangan ya." Cara Giselle memanggilnya, membuat sinar mata Raifan berubah menjadi dingin. "Bagus sekali, kamu tahu siapa aku. Tapi, wanita yang berani memperingatkan aku, masih kamu yang pertama." Dia berkata. Srek gelombang. Raifan dengan cepat langsung merobek jas yang seharusnya menutupi tubuh Giselle. "Belum pernah ada satupun wanita yang berani menyentuh wajahku, kamu juga yang pertama." Wajah Raifan begitu dingin, seperti sebuah kabut yang pekat. Giselle merasa sakit di kepalanya semakin menyakitkan. Dia menggigit bibirnya sendiri untuk menahannya. Bukankah dia hanya mencubit sedikit wajah Raifan? Apa Raifan akan terus mencubit bagian terlemah Giselle tanpa melepasnya? Tiba-tiba Giselle mengerti. Dia sudah menyinggung seorang pria yang sangat menakutkan. Raifan memang terlihat tenang dan sabar. Bagaikan permukaan laut yang tenang dan tidak menakutkan. Tapi bisa di saat kamu tidak waspada atau di saat kamu tak berdaya, dia akan memberikan serangan balik yang sangat kejam kepadamu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian. Cerita novel terkasih, bab 8. Pergi begitu saja. Raifan melihat wanita yang matanya telah menjadi kabur di dalam pelukannya. Ternyata hanya seorang wanita rendahan, sekali dites saja sudah tahu. Dia melepaskan tubuh Giselle dengan jijik. Kemudian, dia kembali pada ketenangannya yang sebelumnya. Tubuh Giselle tak bisa tidak gemetaran. Begitu angin dingin menerpanya, dia mulai tersadar. Di kedua pipinya masih terdapat rona merah yang tidak wajar. Ucapan Raifan barusan tak diragukan lagi telah menusuknya sangat dalam. Giselle memaksakan senyum,
menahan rasa sakit kepala yang sangat kuat, tidak bisa melawan. Raifan dengan gerakan elegan berjalan sampai ke wastafel di sampingnya dan membuka keran air. Dia mencuci tangannya. Seolah-olah setiap inci dari tangannya yang telah menyentuh tubuh Giselle harus dicuci bersih hingga tidak ada noda yang tersisa. Raifan memiliki obsesi pada kebersihan sampai tingkat tertentu, terutama terhadap wanita. Setelah mencuci tangannya, dia bercermin dan merapikan pakaiannya dengan tenang. Sikapnya begitu anggun hingga terlihat seperti orang yang berbeda. Selesai merapikan pakaiannya, dia tidak lagi melihat Giselle sekilas dan langsung pergi. Pada saat Raifan mengulurkan tangan untuk membuka pintu, "Bajumu," Giselle memanggilnya. Raifan melirik pada jas putih yang telah kusut dan sedikit kotor. Dia berkata dengan dingin, "Barang yang sudah kotor, aku tidak akan mau lagi." Dan dia pun pergi begitu saja. Giselle tertegun selama beberapa menit. Barulah dia paham ejekan tersirat di dalam ucapan pria itu. Sebenarnya dia ingin berkata, setelah pakaiannya dicuci bersih, dia akan mengembalikan itu padanya melalui pengiriman ekspres. Giselle tersenyum pahit. Malam ini, anggap saja dia menuai apa yang telah dia tabur. Menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Dia berusaha mengangkat tubuhnya yang tak bertenaga, menggunakan jas yang telah ditinggalkan oleh Raifan untuk menutupi tubuhnya sendiri yang sudah hampir telanjang. Saat dia melompat turun dari wastafel, tatapan matanya tiba-tiba berubah menjadi gelap. Sampai akhirnya dia tidak bisa tahan lagi, dia pingsan ke lantai. Tengah malam yang sangat gelap, Hotel Imperial. Suara lift berdenting dan terbuka di lantai teratas hotel. Raifan berjalan keluar dengan cepat dari lift. Setelah acara jamuan makan malam, di garis wajah yang tampannya itu samar-samar terlihat lelah setelah minum-minum. Tapi dia menutupinya dengan luar biasa baik. Orang yang terus-menerus mengikuti di belakangnya adalah seorang pria yang kasar dan kuat. "Tuan, pada jamuan makan malam hari ini, ada beberapa perusahaan yang menyerahkan gambar arsitektur bangunan kepada saya, mengatakan agar Anda dapat melihatnya sendiri." Henry menyentuh setumpuk gambar arsitektur yang terlipat dari dalam kantongnya, menatap Raifan dengan hati-hati. Siapa sangka, sang tuan mengangkat sedikit matanya saja tidak. Henry segera membungkuk, "Maaf, Tuan. Saya tahu melakukan hal seperti ini adalah pelanggaran. Lagi pula, proyek Shine ini sangat penting untuk Anda. Kalau kamu tahu, untuk apa melakukan hal yang tidak perlu?" Kali ini barulah suara Raifan yang lesu terdengar. Dengan dingin memotong ucapan Henry. "Namun, sekarang terlalu banyak pengusaha yang demi mendapatkan proyek Shine dari tangan Tuan, berjuang hingga babak belur dan saling membunuh. Hal ini membuat Tuan Besar tidak terlalu senang." Henry tidak menyangkal, beberapa perusahaan yang menyerahkan gambar arsitektur kepadanya adalah perusahaan yang telah dipilih secara pribadi oleh Tuan Besar. Dia tidak senang itu urusannya sendiri. Raifan mendengus dengan dingin, melanjutkan berjalan sampai ke koridor hotel yang terdalam. Henry menyentuh gambar di dalam kantongnya, pada akhirnya dia tetap tidak berani mengeluarkannya. Dia terus mengikuti di belakang tuannya dan tidak berani bermalas-masalan. Memberanikan diri dan berkata lagi, "Tuan, apa Anda malam ini benar-benar tidak pulang?" Tuan B. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian. Cerita novel terkasih, Bab 9. Bahaya mendekati selangkah demi selangkah. Selama bertahun-tahun ini, Henry sama sekali tidak mengerti bagaimana cara tuannya dan tuan muda Steve saling berhubungan. Takut karena satu ucapan yang tidak tepat, nantinya akan mempengaruhi hubungan ayah dan anak itu. Bahkan jika yang saat ini Henry bicarakan adalah putra tuannya sendiri, di bawah tatapan dingin Raifan, sama sekali tidak terlihat emosi apapun. Raifan hanya mengatupkan bibirnya dan menganggukkan kepala. "Kalau begitu, lepaskan saja hewan peliharaannya." Henry sangat senang. "Baik, saya akan pergi." Setengah hari, Raifan kembali memuntahkan kata-kata dingin, "Biarkan dia main setengah hari, lalu kurung lagi."
Henry tersenyum kaku, sangat menuntut, tapi dia tidak berani melawan keinginan tuannya. Baik, Tuan, Anda istirahatlah, saya undur diri. Ah, kasihan sekali Tuan Muda Steve. Hewan peliharaan Tuan Muda Steve juga sangat kasihan. Namun, yang paling kasihan itu adalah dirinya. Setelah ini, bagaimana caranya mengatakan hal ini pada Tuan Muda Steve sepulang nanti? Asteris. Pintu kamar tertutup. Di dalam suite presidensial yang mewah, ketenangan kembali terasa. Raivan tidak menyalakan lampu. Bertahun-tahun ini, dia seakan telah terbiasa untuk hidup dalam kegelapan. Bahkan jika kamar yang dia tinggali sangat mewah, begitu lampu dimatikan, rasanya sama saja. Dia mengganti sepatunya dan menuju ke arah kamar mandi. Dia melepaskan pakaian di tubuhnya. Masuk ke kamar mandi, menyalakan shower. Air dari shower mengalir dan membasahi seluruh tubuhnya. Asteris. Mungkin karena telah minum cukup banyak pada acara jamuan makan malam itu, Raivan merasa lebih baik setelah selesai mandi. Dia berjalan ke arah kamar dalam kegelapan. Dia tidak mengenakan apa-apa di tubuhnya dan membaringkan kepalanya di kepala ranjang. Sama sekali tidak merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, dia hanya mencium sebuah aroma yang akrab namun juga asing. Alkohol secara perlahan-lahan mulai mencabut kesadarannya. Sangat cepat, dia tertidur dengan nyenyak. Asteris. Di tengah malam. Suara yang lembut, seakan masuk ke dalam mimpi Raivan. Dia tiba-tiba menghirup udara yang dingin. Kewarasan dan ketenangan selama bertahun-tahun ini, bagaikan harimau yang kembali ke kandangnya. Dia segera membuka matanya. Klik gelombang. Menyalakan lampu. Sesosok tubuh lembut yang tanpa sehelai benang pun, seperti putri duyung yang tak bertulang, dengan sangat mempesona sedang merangkul tubuhnya yang kokoh. Adegan ini menusuk dalam pada pupil matanya yang hitam dan dalam. Minggir. Ketenangannya sama sekali tidak membiarkan dia kehilangan kendali di hadapan orang lain. Hanya saja, suara yang dingin itu selalu berhasil membuat orang yang mendengarnya merasa takut. Giselle sedikit terkejut oleh cahaya lampu yang menyala secara tiba-tiba. Dia menggosok matanya yang kabur dengan jari tangannya, tampaknya otaknya masih belum benar-benar sadar. Dia hanya merasa di dalam tubuhnya seperti dibakar oleh api, panas. Raivan menyipitkan matanya, tatapan berbahaya terlintas di matanya. Dia punya obsesi terhadap kebersihan, Raivan yang ketenangannya selama ini hampir mendekati sempurna. Tak peduli secara fisik, ataupun secara karakter. Dia memiliki obsesi kebersihan yang sangat serius. Jelas saja, Giselle yang saat ini sedang linglung tidak akan menyadari tentang hal ini. Segera setelah itu, Raivan membalikkan tangannya untuk memegang Giselle dan melemparkannya ke bawah ranjang dengan keras tanpa rasa kasihan. Giselle menjerit. Dia memegang pantatnya yang terasa sakit dan bangkit berdiri dari lantai. Kali ini, barulah dia benar-benar terjaga. Dia membuka matanya dengan terkejut dan terlihat waspada. Memelototi pria di ranjang yang juga sama telanjangnya dengan dirinya, tetapi memiliki tubuh yang kokoh bagaikan patung Daud. Raivan, kenapa kamu di sini? Giselle berkata sambil tersipu, menyadari bahwa tubuhnya telan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian. Cerita novel terkasih, bab 10, ranjangmu. Giselle tertegun sesaat. Kemudian dia segera melihat dekorasi interior dari ruangan ini. Rumah mewah yang aneh ini memang bukan rumahnya. Dia baru ingat, setelah jamuan makan malam, begitu dia meninggalkan kamar mandi, sepertinya dia pingsan. Seketika dia mulai paham dan terus menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, aku hanya ingat aku sepertinya pingsan, begitu bangun sudah di sini. Pura-pura. Terus saja pura-pura. Raivan membentak dengan dingin, dia sama sekali tidak percaya pada ucapan Giselle. Aku tidak pura-pura. Giselle menggigit bibirnya, kenapa bisa sampai terbangun di ranjang Raivan, dia juga sama sekali tidak tahu. Raivan menyapukan tatapan dingin pada Giselle.
Di wajah Giselle benar-benar terlihat kepanikan yang tak dapat ditutupi, dia terlihat sangat kebingungan. Tidak tampak seperti orang yang sedang berbohong. Sebelumnya, saat di depan hotel, saat wanita ini berkaca pada jendela mobilnya dan membenarkan posisi branya, dia dapat memastikan bahwa wanita ini sekali tidak tahu bahwa itu mobilnya. Terutama setelah melihatnya, wanita ini bukan hanya tidak mengenalnya, tapi masih berani mengulurkan tangan untuk mengusik wajahnya. Memikirkan sampai sini, dalam hati Raifan masih tidak bisa memadamkan api kemarahan yang mulai bangkit. Dalam seketika, dia juga sudah mulai mengerti urutan peristiwa dari masalah ini. Suara yang dingin itu bertanya, "Dari perusahaan mana?" Ah, Giselle gemetaran. Memikirkan rekan-rekan kerjanya yang belakangan menjadi begitu sibuk hanya demi proyek Shine. Giselle menggigit bibirnya dan mengangkat matanya yang polos, menatap pada pria itu yang seakan memiliki kekuasaan tak terbatas. Haruskah dia mengatakannya? Benar saja, keraguan-raguan Giselle telah memprovokasi ketidaksabaran Raifan. Tiba-tiba, Raifan bangkit berdiri dari atas ranjang. Tubuh yang tinggi besar itu berdiri telanjang di hadapannya bagaikan dewa di hadapannya. Giselle tak bisa menahan ketakutannya dan mundur ke sudut ranjang. Kedua tangannya menutupi pada bagian penting tubuhnya yang terekspos. Raifan membungkukkan pinggangnya dan mendorong Giselle sampai ke sudut. Jari-jari ramping itu dengan mudah mengangkat dagu Giselle dan tatapan matanya berbahaya. "Kamu boleh tidak mengatakannya, tapi aku pasti bisa mencari cara untuk tahu kamu dari perusahaan mana. Jangan kira dengan naik ke atas ranjangku sudah bisa mendapatkan proyek Shine. Ini hanyalah sebuah ide yang sangat bodoh, membuat jalan buntu untuk diri sendiri. Terlebih lagi, hanya bergantung padamu." Tubuh putih dan indah Giselle terpantul dalam mata Raifan yang gelap dan penuh dengan sarkasme. Bahkan jika wanita ini memang terlihat memiliki pesona yang unik, tapi Raifan selama ini bukanlah seorang playboy yang mudah tergoda oleh kecantikan. Jika tidak, bagaimana mungkin akan sampai pada gilirannya? Tubuh Giselle bergetar, matanya dalam sekejap mulai sembab. Di dalam pikirannya terlintas pada saat jamuan makan malam, Pak Dev menyerahkan segelas sampanye kepadanya. Tiba-tiba dia mulai memahami sesuatu. Hatinya tiba-tiba terasa sakit. "Maaf, aku juga tidak tahu kenapa bisa begini, tapi ini bukan niatku yang sesungguhnya, aku akan segera pergi, aku minta maaf." Tenggorokannya tercekat. Meski dia tidak melakukan apa-apa, tapi saat ini dia telah berada di dalam kamar Raifan. Bahkan bangun dari atas tubuh Raifan dengan tubuh telanjang tanpa sedikit pun rasa malu. Dia membenci dirinya sendiri yang seperti ini. Tapi dia hanya bisa menekan dengan paksa sebuah api tak terdefinisikan yang ada dalam dirinya. Saat air matanya jatuh, Giselle menahan rasa sakit di wajahnya dan menariknya keluar dari tangan Raifan. Dia melangkah mundur dengan panik dan mulai mencari pakaian. Saat dia sedang ingin bangkit berdiri, kakinya terasa lemas dan kakinya membentur sudut ranjang. Rasa sakitnya membuat dia meringis. Saat ini dia baru sadar, di atas lantai tidak ada pakaian lainnya selain jas.